tradisional Indonesia sangat beragam, dan hampir setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional dengan rasa khas. Salah satu makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia adalah rendang. Kata rendang berarti sebuah teknik memasak dengan panas yang berlangsung lama. Proses pembuatannya, rendang dimasak dalam jangka waktu yang lama menggunakan beragam bumbu dalam jumlah banyak. Santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu yang kaya akan rempah-rempah, serta campuran dari berbagai bumbu-bumbu khas yang dihaluskan diantaranya cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Masakan rendang pada umumnya terbuat dari daging sapi. Namun dengan modifikasi masakan yang terus berkembang, jenis masakan rendang memiliki beberapa macam dan nama sesuai bahan utama yang digunakan, seperti rendang daging sapi, rendang ayam, rendang telur, rendang belut, dan yang lainnya. Ciri khas rendang adalah rasanya yang gurih, merupakan perpaduan rasa asin, agak amis, dan pedas yang sangat serasi satu sama lain. Ciri khas lain yang menonjol dari rendang adalah rasanya yang sangat khas karena pemakaian rempah-rempah yang beragam dan pengolahannya dengan cara memasak yang agak lama, membuat rempah-rempah tersebut menyatu antara satu dengan yang lainnya. Pembuatan rendang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai warna coklat, hingga coklat kehitaman. Dalam kondisi ini, rendang bisa bertahan lama di suhu ruangan dikarenakan kandungan air yang ada pada rendang. Semua jenis rendang memiliki aroma dan cita rasa khas juga yang dihasilkan dari jenis bahan baku serta rempah-rempah yang digunakan. Tahap pemasakan diawali dengan memanaskan campuran bahan utama dan bumbu dalam wajan hingga daging mengeluarkan air dalam diaduk. Setelah itu memasukkan santan beserta daun salam, daun jeruk, lalu dimasak dengan diaduk beberapa kali agar tidak lengket pada wajan sampai bumbu meresap dan kuah mengering sesuai waktu masing-masing bahan. Ibu namanya siapa, terus kegiatan sehari-harinya apa ibu? Saya Ibu Susi. Aktivitas saya sehari-hari, saya di kantor pemerintah nagari, namun usaha saya sehari-hari ini adalah pesanan rendang dalam bentuk berbagai aneka rendang. Di antaranya adalah rendang telur ini, rendang telur crispy. Baik, selain dari rendang telur crispy ini, ibu juga mengkonsumsi rendang apa lagi, Bu? Banyak pesanan rendang telur, kemudian rendang belut, rendang paru, dan juga rendang daging. Selanjutnya, kenapa ibu lebih memilih rendang telur dengan mungkin rendang paru, rendang segala macam dari variasi rendang yang ada? Kenapa ibu lebih memilih tidak lebih menonjolkan rendang daging gitu, Bu? Kalau rendang daging tingkat kesulitannya tidak seberapa. Semua orang bisa membuat rendang daging, tapi tidak semua orang bisa membuat rendang paru, rendang belut, dan juga rendang telur ini. Ini yang sedang ibu masak kira-kira apa ya, Bu ya? Ini rendang telur crispy. Rendang telur crispy. Baik. Sebelumnya saya ingin tahu, Bu, ini proses yang sedang ibu laksanakan sekarang ini namanya apa ya, Bu? Ini kita sudah sampai pada tahap berpisahnya antara, ini kan santan dari kelapa, berpisahnya antara dedak dengan minyaknya. Jadi kalau seandainya sudah berpisah antara dedak rendang ini dengan minyaknya, baru nanti telur ini yang sudah kita potong-potong tadi baru dimasukkan ke dalam wajan yang tempat kita membuat rendang tadi. Kira-kira proses dari memisahkan dedak dengan minyak ini berapa lama ya, Bu? Ini paling tidak lebih kurang 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam untuk memisahkan antara minyak dengan dedaknya ini. Karena kalau terlalu cepat telur ini kita masukkan ke dalam wajan ini, maka telur ini nanti akan hancur. Tapi kalau sudah terpisah antara dedak dengan minyaknya, baru kita lakukan proses untuk menjadi rendang yang untuk siap saji.
Kira-kira di antara variasi rendang yang sudah ibu konsumsi dan ibu perjualbelikan, kira-kira tingkat kesulitan rendang yang mana yang lebih sulit gitu Bu? Yang lebih sulit adalah rendang belut dan rendang paru, karena dia butuh proses yang cukup lama. Kemudian baru rendang telur, kemudian baru rendang daging. Kalau rendang daging kan tidak ada persoalan, kita hanya memotong-motong, kemudian langsung masak, tidak ada proses-proses yang lain. Kalau ini kan dia harus dimasak terlebih dahulu, adonan intinya yaitu telur, kemudian dipisahkan lagi. Nanti kalau untuk rendang belut dan rendang paru proses pembuatannya sama. Selanjutnya dari selama ibu memasak rendang untuk diperjualbelikan, mengapa ibu memilih memasak rendang itu melalui kompor? Kan seperti biasanya memasak rendang itu menggunakan tungku gitu. Nah, alasannya apa menggunakan kompor gitu? Pertama, kalau ditungku memang kita hasilnya pun maksimal, tetapi kadang-kadang karena api dari tungku itu tidak seimbang, kadang-kadang hasilnya nanti ada yang separuh gosong, ada separuh kuning. Tapi kalau di kompor atau kompor gas ini, karena dia konsumsi rumah tangga atau konsumsi industri rumah tangga, dia akan lebih merata, karena kita tidak akan ganggu-ganggu api tungku ini dari awal proses sampai terakhir, dia tidak akan berubah. Kalau ditungku kadang-kadang ya apinya kadang-kadang kainnya tidak menyala, kemudian apinya terlalu besar, jadi kita susah untuk memperkirakan. Kalau kompor tidak, dari awal apinya hidup sampai terakhir rendang ini matang dan siap saji, itu apinya tidak akan berubah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari sekian variasi rendang yang ibu masak, ini ibu memasak rendangnya ini sesuai pesanan atau bagaimana ya Bu? Saya lebih banyak sesuai pesanan. Kadang-kadang ada juga untuk stok di rumah. Yang banyak diminati orang adalah rendang telur, karena rendang telur ini harga tidak terlalu mahal, hanya 140.000 di luar ongkir kalau untuk yang cukup jauh. Sementara untuk rendang paru dan rendang belut itu dia 300.000 per kilonya, sudah termasuk dengan ongkirnya. Bu, yang kita tahu nih Bu, rendang daging lebih terkenal di Indonesia, sedangkan rendang daging juga ibarat kata sudah mendunia ya Bu. Semua orang juga tahu kalau masakan khas Minang itu rendang daging. Nah, dari sekian banyak orang yang mengetahui tentang rendang daging, mengapa banyak pesanan yang datang ke ibu itu malah dari rendang paru, rendang belut, dan segala macam yang lain? Itu kira-kira gimana ya Bu? Kalau rendang daging itu sudah biasa, mungkin hampir setiap rumah tangga yang ada mereka bisa bikin. Tapi tingkat kesulitan rendang belut dengan rendang paru yang cara membuatnya cukup lama, itu yang membuat orang nggak mampu atau susah untuk mempelajarinya. Kalaupun mereka sudah pernah mencoba, kadang-kadang hasilnya tidak maksimal. Mungkin saya lupa satu lagi pertanyaan Bu. Untuk variasi rendang ini, omset penjualan ibu lebih diuntungkan dari rendang telur ya Bu ya? Ya, Mungkin itu saja Bu, terima kasih ya Bu. ya sama-sama.